Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak jemaat GPIB Kinasi yang tercinta. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon doa bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman dan renungan pada malam hari ini. Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Bapa, pada malam hari ini kami Jemaat GPIB Kinasi akan melaksanakan ibadah keluarga. Kami mohon pimpinan dan bimbingan-Mu serta tuntunan-Mu agar kami diizinkan membuka Alkitab-Mu, diizinkan membaca firman-Mu, dan renungan yang disampaikan berkenan di hadapan Engkau dan dapat menjadi pedoman hidup bagi Jemaat GPIB Kinasi. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami ini. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23 yang mengatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan perkataanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan, Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda. Juga Yehuda tidak berkenan pada perintah Tuhan, Allah mereka. Tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam, mereka tidak menjauhinya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Shalom, warga Jemaat GPIB Kinasi.
Selamat malam Bapak, Ibu, anak-anak, serta cucu-cucu yang sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Judul dari perikop dalam Sabda Bina Umat maupun SGDK adalah mengabaikan peringatan. Sedangkan judul awal dalam Alkitab adalah keruntuhan kerajaan Israel. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anak, adik-adik, mengabaikan peringatan adalah banyak sekali contoh dalam kehidupan kita. Ada contoh bahwa dengan pandemi corona saat ini kita dilarang berkumpul, dilarang berada di ribuan orang yang kita tidak tahu apakah mereka sehat atau tidak. Contoh juga mengabaikan peringatan adalah saat kita memasuki area pengisian bensin. Belakangan banyak terjadi pompa bensin terbakar karena kita lalai dan mengabaikan, seperti dilarang memainkan handphone, dilarang mengisi melalui jerigen, dilarang merokok. Itu adalah tanda-tanda peringatan. Demikian juga dalam hal bacaan kita pada malam hari ini, bagaimana Tuhan Allah yang sangat mencintai bangsa Israel tetap memberikan peringatan kepada mereka. Nah, keruntuhan kerajaan Israel adalah pada zaman itu adalah dikarenakan Raja Hosea dan bangsa Israel antara lain mengabaikan peringatan daripada Tuhan Allah, yaitu tidak boleh menyembah, namun mereka menyembah pada ilah-ilah lain. Ini berarti adalah pelanggaran dari perintah pertama dari 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam perikop bacaan kita disebutkan bahwa bangsa Israel ini sangat menyepelekan perintah-perintah Tuhan. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Mereka mendirikan tugu-tugu dan tiang-tiang berhala. Mereka menyembahnya, mereka membakar korban sampai anak-anaknya dibakar untuk berkorban kepada Allah. Padahal ini sangat ditentang oleh Allah Bapa di surga. Mereka beribadah kepada berhala-berhala. Kalau di daerah Sulawesi Utara itu adalah opo-opo. Kita menduakan Tuhan. Kesemuanya ini merupakan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan dan sangat menyakiti hati Tuhan. Antara lain yang dilakukan tadi yang kita sebutkan itu adalah sangat menyakiti hati Tuhan, karena Tuhan sudah mengingatkan, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Namun yang kita baca tadi adalah perilaku bangsa Israel yang tegar tengkuk. Pada ayat ke-13 dari bacaan kita ada tertulis, berbaliklah kamu, ini peringatan dari Tuhan Allah, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu. Tetap ikutlah segala perintah dan ketetapan-ketetapanku. Jadi Tuhan Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa kamu harus patuh kepada Tuhan Allah yang dimana tertulis pada kitab Keluaran terkait 10 hukum Allah. Jangan sampai umat Israel berbalik dan tidak mematuhi 10 hukum Allah. Ini akan sangat menyakiti hati Tuhan. Perintah ini sudah disampaikan Tuhan dalam perantaraan para hamba-hamba, yaitu para nabi, melalui Nabi Musa dengan 10 hukum Allah. Dan di ayat 14, umat Israel tetap tidak mau mendengarkan perintah-perintah Allah itu. Bahkan mereka mengikuti dewa-dewa, kesia-siaan, mereka meninggalkan segala perintah Tuhan. Mereka membuat patung Asyera. Asyera itu adalah dewi penduduk asli tanah Kanaan, yang sebagai dewi kesuburan. Mereka percaya bahwa dewi itulah, patung Asyera itulah yang akan menyelamatkan mereka. Dan mereka beribadah kepada Baal. Baal itu adalah artinya Tuan. Tuan bukan Tuhan ya, Tuan.
bahwa ciri khas daripada dewa yang memberikan kesuburan, mereka menyembah kepadanya dengan mengharapkan apa yang mereka lakukan dapat berhasil. Namun Tuhan Allah sangat tersakiti dengan perilaku bangsa Israel ini. Itulah sebabnya kedua patung dewa ini, karena mereka anggap bahwa kesuburan datang daripada patung ataupun dewa-dewa ini, maka Tuhan Allah marah karena umat Israel ini sangat senang hidup dalam dosa dengan tidak patuh kepada 10 hukum Allah. Karena perbuatan dalam bacaan kita tadi, perbuatan bangsa Israel yang menyakiti hati Allah, maka Tuhan sangat marah kepada umat Israel. Kenapa Tuhan marah? Umat Israel sejak zaman Musa sudah disampaikan bahwa Tuhan adalah terang dan kebenaran. Tuhan tidak suka akan dosa dan kejahatan. Ingat bagaimana Tuhan marah pada saat terjadi pembunuhan pada beberapa bacaan kita dalam Perjanjian Lama. Akhirnya Tuhan, karena bangsa Israel ini sangat tegar tengkuk, maka Tuhan menyingkirkan mereka, menjauhkan mereka. Tuhan menyingkir dan menjauh dari kehidupan bangsa Israel. Tuhan tidak berkenan kepada bangsa Israel yang hidup dalam keberdosaan mereka. Tuhan menolak bangsa Israel dengan membiarkan mereka mengalami kesulitan hidup. Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada raja-raja yang akan menindak, menghancurkan dan menjara. Jadi Tuhan membebaskan, silakan hancurkan bangsa Israel. Walaupun sebenarnya Tuhan ini sangat mencintai bangsa Israel, namun tidak mencintai perilaku hidupnya yang tidak berpedoman pada 10 hukum perintah Allah. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang diangkat dan dijadikan pilihan Tuhan. Namun karena mereka tidak merubah sikapnya, maka bangsa Israel dirubah dari sebuah bangsa yang diangkat dan pilihan menjadi bangsa yang terbuang. Namun Tuhan, sebagaimana apapun perbuatan bangsa Israel, Tuhan itu sangat mencintai, membenci perilakunya, namun Tuhan sangat mencintainya. Tuhan membenci perbuatan-perbuatannya yang melanggar 10 perintah Allah yang terdapat dalam Keluaran 20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung dan menyembah sujud padanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan membuat saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan hidup kita, jemaat GPI Bikinasi saat ini? Apakah hidup kita dengan masih melakukan hidup berhala-berhala dan melanggar 10 perintah Allah? Kita ingat dalam bacaan tadi bahwa Tuhan sangat marah atas perilaku bangsa Israel. Kalau kita juga melakukannya, pasti Tuhan akan marah atas kita. Kadang-kadang kita untuk menduduki suatu jabatan tertentu di kantor, kita menggunakan ilmu-ilmu hitam atau berhala-berhala agar kita diberikan jabatan yang bagus, yang baik, yang empuk. Nah, apabila Tuhan marah kepada kita, maka sulit kita untuk berhasil dalam setiap rencana-rencana kita. Ada saja penghalang dalam kegiatan-kegiatan kita, yang mana kita menduakan Allah, menduakan Tuhan, di satu sisi berpihak pada Tuhan, maupun di sisi lain kita memohon bantuan para Baal-Baal. Saat ini apakah jemaat masih
hidup dengan mengabaikan peringatan dari Tuhan, mari jemaat GPI Bikinasi, sebaiknya kita harus rajin memanjatkan doa kepada Tuhan, Allah Bapa kita, Tuhan Yesus. Kita rajin beribadah dalam situasi apapun, baik bersekutu dalam ibadah keluarga maupun dalam bergereja. Saat ini, walaupun masih dalam tahap pandemi COVID-19, namun Tuhan masih berkesempatan memberi kita waktu untuk beribadah, walaupun harus melalui ibadah online, agar kasih Tuhan Yesus tetap terjaga dalam hidup kita, dan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Bapak-bapak dengan ibu-ibu, bisa kita bayangkan apabila tidak ada teknologi informasi yang secanggih ini. Tidak ada orang yang bisa mengoperasikan suatu alat. Saat ini, alat ini dioperasikan oleh saudara Mika Tobing. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kenyamanan hidup buat Mika dan keluarganya. Bahwa tidak mudah kondisi saat ini, orang beribadah. Bisa terjadi suatu saat akan timbul pada saat pandemi hilang. Kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tahun ini, saya sudah divaksin 1 kali, mungkin sudah ada yang 2 kali. Beberapa info di grup WA, di Bandung ada pendeta yang dengan keluarga sudah divaksin 2 kali, ternyata masih terjangkit. Kapan akan berakhir virus ini kita tidak tahu. Namun kita yakin seberat-berat apapun virus ini, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah di surga, Tuhan Yesus akan menolong kita. Dia akan melenyapkan virus ini. Kita yakin, kita harus berdoa setiap malam, setiap saat kalau perlu, agar virus ini lenyap dari muka bumi ini. Sebagaimana Tuhan Allah memberikan tulah kepada Mesir pada saat umat Israel akan keluar. Kita berdoa agar supaya tulah ini, yaitu virus corona, akan segera lenyap. Untuk itu kita juga selain rajin berdoa, rajin beribadah, melakukan hal-hal yang baik, yaitu 10 perintah Allah. Bahwa agar supaya Tuhan membuang murkanya dari kita. Tuhan menyayangi kita dan melindungi kita dalam setiap situasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi kita sebutkan bahwa di awal bahwa bacaan ini mengabaikan peringatan. Terkait kondisi kita saat ini, gereja melakukan hal-hal yang ketat. Itu tandanya gereja tidak mengabaikan, sangat mengikuti aturan dari pemerintah. Mulai dari cara beribadah, tempat duduk, melakukan cuci tangan. Kemudian kita melakukan hal-hal yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Yaitu tidak boleh berkerumun, menjaga jarak, cuci tangan. Itu harus kita lakukan agar kita terhindar dari virus corona. Apabila kita bisa menjaga keegoan atau nafsu hidup kita yang ingin santai, ingin kembali seperti dulu, ini bukan waktunya. Mari kita ikut aturan pemerintah. Mari kita berdoa memanjatkan pada Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus di surga, agar kita diselamatkan, agar kita dihindarkan, beri kemampuan. Kita berdoa minta Tuhan Allah dan terus memberi kemampuan kepada pemerintah, ahli-ahli farmasi untuk dapat membuat obat yang ampuh sehingga kita dapat hidup tetap walaupun kita berdampingan dengan virus ini. Kemudian ada satu hal yang mengusik khotbah saya pada sore hari ini, yaitu terkait judul itu yaitu mengabaikan peringatan. Saat ini gereja GPI Bikinasi ada peringatan yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang di bulan Maret terkait lahan gereja yang karena perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada 15 tahun lalu, sertifikat kita hilang.
Dan saat ini ada di tangan seseorang yang kemudian menggugat melalui pengadilan negeri. Ini salah satu tanda bahwa kita, menurut saya, tidak mengurus gereja ini dengan baik. Kita tidak terlalu percaya kepada orang-orang yang ditugaskan. Karena kenapa? Ternyata mereka bisa menjual sertifikat ini terhadap orang lain. Kita diberi peringatan, Jemaat Kinasi diberi peringatan, ada gugatan dari oknum ini melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Saat ini sudah hari Rabu ini, sudah memasuki 2 kali sidang, pertama dan kedua itu tidak, kemudian dilanjutkan pada sidang ketiga dan keempat melalui negosiasi. Mari kita semua umat GPIB Kinasi, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian anak-anak, juga kita ajak kita berdoa. Bagaimana kita menyelamatkan hak kita atas gereja ini. Bagaimana supaya sertifikat gereja ini dapat kembali ke tangan gereja GPIB Kinasi. Dengan tangan Tuhan Yesus, berbagai cara, misalnya dengan belas kasihan bisa aja saudara pemegang sertifikat akan mengembalikan pada kita. Tapi kita tetap mohon dukungan doa dari seluruh jemaat GPIB Kinasi. Mari kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yesus, memohon campur tangan darinya agar persoalan kita terkait sertifikat tanah gereja ini dapat cepat selesai dan sertifikat dapat kembali ke tangan GPIB Kinasi sebagai pemilik yang sah. Kita harus belajar banyak bahwa masih ada beberapa persoalan di gereja ini yang belum selesai. Dan kita harus saling merapatkan barisan para warga jemaat agar persoalan ini cepat terselesaikan. Saat ini seperti diketahui bahwa sertifikat tanah kita ada di tangan orang lain, seorang mafia tanah. Ini terjadi karena sertifikat kita pada saat proses pengurusan balik nama diperjualbelikan oleh orang-orang kita yang tidak bertanggung jawab. Mari kita berdoa, ini menjadikan pelajaran bagi para generasi muda. Pada saat mereka duduk dalam organisasi gereja, baik sebagai PHM, pengurus pelkat-pelkat, apapun jabatannya, harus menjaga, melindungi gereja ini. Jangan kita membuat hal-hal yang membuat Tuhan Allah marah pada kita, sebagaimana Tuhan Allah marah kepada bangsa Israel, walaupun itu bangsa pilihan. Saya berharap para generasi muda di GPIB Kinasi ini dengan talenta-talenta yang dimiliki, dengan berbagai gelar yang mereka punya, ada sarjana hukum, sarjana ekonomi, gelar lain-lain, itu dapat saat menjadi pengurus gereja dapat lebih bersikap yang arif dan bijaksana dan berpedoman atau berpegang teguh pada 10 hukum Allah, agar kita terhindar dari hal-hal yang kita alami saat ini. Marilah kita semua menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang taat dan setia. Bapak ya jemaat sekalian, kiranya firman Tuhan yang kita dengar tidak akan sia-sia dalam perjalanan hidup kita. Patuhlah pada perintah-perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa kita yang di sorga. Amin.